orang juga nggak bisa ngebuktiin mana yang mana gitu loh, ya kan? Tapi karena udah kebanyakan, ya kesel lah, ya kan? Biar kita puas, jadi semua mereka yang korban-korban berkumpulan. Ayo siapa yang mau? Nah udun-udunan lah itu tuh. Dan si Caca Marisa Hehe dia terdepan. Udah bu, tenang. Saya punya baking soda, bikin jadi soda kue ya kan. Mau jadi pancake, mau jadi apa? Tenang, bintang-bintang berjatuhan ya kan. Ya, tenang aku kenal ya. Aku ini orang yang dipandang ya, nasi padang ya kan. Ya gitu. Jadi dia udah ngomong gitu, tenang Cici nggak usah bayar apa-apa nanti ya. Ya itulah ya, kalau misalnya mau dipercepat ya paling ya harus nyawer dikit lah Ci ya kan. 500 ya, 500 bisa, 1M juga bisa, tapi masuk. Saya pastikan dia masuk Ci, tenang. Nah gitu tuh caranya Markus tuh begitu guys ya. Biar aja si Sarul yang ya, nggak diajak si Sarul ya. Jadi si siapa si Caca Marisa Hehe ini dia emang dia bukan orang yang langsung turun gitu, enggak, tapi dia tahu orang di belakang-belakangnya. Karena kalau misalnya jenderal-jenderal ini ya biasanya mereka udah ada link-linknya ini, mereka nanti temenan sama DPR, temenan sama konglomerat ya kan. Nanti ya udahlah bantuin ya say, nanti tolonglah atensinya biar dipermudah ya kan. Tas Pelsong beli di Turki 10 tas baru, 3 doang Pelsong tapi aslinya second. Spa recolor dijual harga baru tuh ya. Nggak diajak, nangis aja di pinggiran. 2007 udah main tambang ya, udah sebenarnya keceplosan dia main sama Gadun ya, punya tambang 2007. Tapi kalau 2007 udah main Gadun nggak mungkin melarat guys ya. Nih gua itu ya. Kalian bisa lihat dari cerita suami pertamanya, suami keduanya ya. Kalau misalnya dia udah main tambang, udah jadi simpenan orang, nggak mungkin ada financial problem ya. Sampai kakak-kakaknya menangis digebuk-gebukin ya, nggak mungkin. Coba sampai keluarganya posting gitu loh. Coba ngapain ya? Kalau gua orang waria giling ya kan, gila lu, anjing lu ya. Gue bisa mengatakan ini karena gue nggak punya feeling sama Marisa Cita Hehe. Lah ini kakak kandungnya ya, mantan suaminya ya, yang ngebongkar. Nggak, ini harus ngomong dulu Caca Marisa Hehe. Fitri udah terlalu enak orang. Nanti kalau Fitri nanti ini karena ada hubungannya sama Fitri dan si Nikita ya. Jadi sebelum nanti kan kalian nungguin besok kan hasil visum kan ya. Jangan kaget kalau misalnya nanti si Fadel nggak masuk penjara ya guys. Ingat gue bilang, jangan kaget kalau misalnya Fadel nggak masuk penjara ya. Oke? Jadi si Caca Marisa ini sudah membanggakan lah ya, apa yang dia punya, apa yang dia rebut ya kan. Jadi simpenan aja dia bangga. Dan yang ngebongkar itu bukan mulut gua sendiri ya, bukan mulut gua sendiri. Yang ngebongkar itu kakaknya ya kan, gitu loh. Kok bisa ya kan, kok bisa? Berarti kakak ini cerita ini ya, gua kasih tahu singkatnya. Kakaknya itu sakit hati karena yang ngenalin si Caca Marisa sama si lakinya itu si kakaknya ya kan. Jadi si kakaknya itu asistennya lah ya, asistennya ya kan ya. Terus si Caca Marisa itu, ih cocok kali kakak suka main-main sama si bapak itu ya kan, si kakak itu, si abang, namanya abang kan, sama si abang itu. Aku maulah, minta lah nomor teleponnya gitu loh ya. Nah habis itu jadi sekarang udah ngerti kan kenapa si Caca Marisa ini bisa menjadi maklar kasus dan cepu ya. Karena dia tahu orang yang sekarang yang kan dia bilang aku udah nggak punya waktu, aku tuh kerja jadi no time for family ya. Dia bilang gitu, katanya dia nggak punya waktu untuk ngurusin ngurusin untuk kasus orang gitu ya segala macam. Tapi dia bilang aku juga nggak punya waktu untuk keluargaku, jadi ngapain ya. Ada korong gak sih? Jadi ngapain ya kan? Paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke.
udah begitu. Jadi si Caca Marisa sekarang ini lagi kesepian karena kan dia pasti secara nggak langsung tidak bisa mempercayai kakak kandungnya lagi ya kan. Jadi ya tetaplah jadi kakak kandung tapi nggak mau deket. Coba mereka suruh hangout, bikin podcast gitu berdua ya, memaafkan satu dan yang lainnya. Mereka nggak mau karena si Caca Marisa itu dendam gitu. Kakak gue ya 2 tahun yang lalu bersekongkol dengan mantan suami gue ya kan, menjelek-jelekan gue, padahal gue yang ngasih makan anaknya ya, padahal gue yang sekolahin anaknya ya. Kurang nggak tahu diri apa kakakku itu ya kan. Kok masuk ke hidung ya, ada nggak usah. Nah nanti ini ada singkatan, ada. Jadi kalian harus ngerti dulu sepowerful apa Caca Marisa ini ya. Udah nggak usah spam, gue off komen dulu. Heboh. Screenshot dulu. Janganlah, ntar gue buyar lagi. Jadi dia sekarang merasa di atas awan ya kan. Sekarang orang-orang menghormati dia ya kan. Salah satunya masalahnya Rachel V-nya dan Aziza ya. Kenapa saya tahu itu? Karena pengacaranya dia ya, pengacaranya Rachel V-nya itu adalah dari Caca Marisa Hey ya. Jadi itu cuman kedok-dok, pengacara itu cuman formalitas ya. Kan nggak mungkin bukan laporan tiba-tiba besok di penjara, nggak bisa. Formalitas dulu, di BAP dulu, di wawancara dulu, nanti bilang titip ini ya bang gitu. Kalian kalau yang nggak ngerti masalah hukum gitu ya guys. Jadi kalau kalian mau menjarain orang, nggak bisa, Pak saya sakit ditonjok, tolong dipenjara, nggak bisa. Halo Pak, saya ditonjok. Tonjoknya di mana? Di Bandung. Siapa yang lihat? Gak ada. Nggak bisa. Harus ada saksi. Ribet guys, ribet kalau misalnya kalian sebagai netizen yang nggak punya power itu nggak punya backingan, nggak punya duit, itu ribet ya. Diterima, nanti ujung-ujungnya diterima kayak ala-ala ketak-ketik gitu si penyidiknya. Kejadiannya di mana? Jam berapa? Siapa aja di sana ya? Oh gitu. Oh kurang lengkap ini kayaknya ya. Kayaknya kita tidak bisa diproses. Udah clear gitu ya. Tapi kalau misalnya ada duit, lu ngomong satu kata pun si penyidiknya ketiknya 2 halaman 3 halaman guys. Tempatnya di sini, kejadian di sini ya. Biru memar membiru ya. Hidung membeku ya, hidung mengembang, mengempis. Diheboh-hebohin lah kalau ada duit ya guys. Jadi pendidiknya tuh gimana duit ya? Satu ketikan kayaknya 1 juta gitu kan. Gitu ya. Jadi emang harus tahu sistem dan orang, dan ada duit. Kalau nggak ada itu nggak jalan guys ya. Tukang ojek aja kalau nggak dibayar kalian suruh dorong itu ojek ya kan, nggak mungkin tukang ojek suruh mau ngojek gratis ya kan, istilahnya gitulah ya, which is fine. Cuman ini jadi si Caca Marisa ini terlalu heboh sama orang-orang yang salah satunya yang lagi heboh ini adalah Loli dan Fadel ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang kan Caca Marisa nggak ada urusannya sama Nikita, dia kan nggak kenal, nggak pernah nyinggung. Itu di mata kalian, yang mata kalian mata netizen biasa kan, gua dukun beranak ya kan, otak gue beda. Beda sayang, gue bisa melihat, memantau ya kan, mendengar, merasakan, mencicipi ya kan, gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang yang mau melihat ini, si Caca Marisa ini kan ada sebelnya sama Nikita Mirzani. Karena apa? Kemarin kan Nikita Mirzani nyindir Caca Marisa kan waktu si Fuji sama Nikita pergi ke Eropa ya kan. Jadi dia dendam. Nah, ditambah si Fitri sama Nikita pecah nih, ya kan? Jadi Fitri sama si Caca Marisa jalan-jalan gitu kan. Si Fitri itu bilang, "Cak, gua sedih." "Gua dibilang dalang. Gua bukan dalang. Gua tukang rujak."
Gue cuma ngobok-ngobok doang. Gue nggak mau semua netizen tahu kalau gue dalang. Tolongin gue, Cak. Tenang, Kak. Ya. Bukan, jangan kita mengotori tangan kita ya, Kak, ya. Ya, tenang. Mau dari ada kasus apa aja, Kak? Oh, aku punya teman. Isa Sega, ya. Dia wanita waria tercantik di alam baka, ya kan. Udah tua, udah masuk neraka itu dia, ya kan. Aku punya teman, ya. Dia sudah dulunya sih kita berantem, ya. Tapi sekarang ya udahlah. Kita tai makan tai lah ya kan. Udahlah, gue deket-deketin aja si Isa Sega karena dia laporannya bisa masukin kita karena kita melakukan itu ke si Isa Sega. Si Isa Sega masuk penjara gara-gara kita, gitu ya. Kan dia dendam nih, ya kan. Jadi biar sini kita nggak nyerang gua balik, gitu loh. Jadi gua sekarang deketin Isa Sega biar dia yang cuap-cuap. Ya gue sih bisa kasih aja 1-2 tas lah ya, sama ya nyumbang buat rumahnya lah. Yang penting gue nggak diteror sama Nikita gitu loh, ya kan. Tapi gue sakit hati. Gue itu sudah melakukan segalanya semua buat dia, kurang apa coba ya, Cak. Anaknya gue urus, ya kan. Anaknya gue udah adopsi, ya kan. Gue menjadikan dia artis di atas papan, ya. Papan di atas artis, ya kan. Kalau nggak ada dia, kalau nggak ada gue, dia miskin, ya. Dia gembel. Gue bantuin dia. Gue pernah ngasih dia numpangan di kamar gue, ya. Di rumah di Kaju Park, ya. Dasar itu perempuan gak tahu diri. Dia sekarang mau menyakiti aku, Ica. Tolong aku, Ica. Tenang, Kak. Gak apa-apa, nanti aku kirim atensi, ya. Gak apa-apa itu urusannya apa. Walaupun laporannya si Isa, tenang. Ada aku, Kak. Ada aku. Aku akan selalu melindungimu, ya. Kita satu dan dua, ya. Kita bersama, tidak bisa dipisahkan, ya kan. Aku tidak bisa mempercayai orang lain lagi. Tapi kayaknya kalau Kak Fitri bisa deh, ya. Bisa, ya. Kayaknya kalau Kak Fitri aku bisa percaya. Tenang, aku bantuin kasusnya Isa Sega, ya kan. Tapi aku nggak mau terlibat, ya, Kak. Aku males. Aku sibuk. Aku lagi S2, S tong-tong, ya. Jadi aku nggak ada waktu. Aku lagi kuliah, gitu kan. Pergilah mereka ke Amerika. Nah, pulang dari Amerika, tuar, gitu kan. Fadel dan Loli ngomong. Ica, aku takut. Kenapa, Kak? Aku ngechat si Loli. Handphonenya Loli diambil Nikita. Aku gimana? Emang kakak chatting apa sama Loli? Ya, aku mensupport dia menjadi anak durhaka. Maksudnya, Kak? Iya, kemana waktu Loli di UK? Ya anak itu kasihan. Jadi aku kasih duit dan aku support dia. Nggak apa-apa ya, gitu. Tolongin gua, gimana dong? Aku nggak mau satu Indonesia geger. Aku jadi dicap sebagai orang yang mensupport anak durhaka, walaupun aku anak durhaka juga. Ya, tenang, Kak. Nanti si Fadel ini pengacaranya siapa? Dia nggak ada duit. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Ini kan nanti kasusnya sama Nikita Mirzani. Nanti kita duitin nggak ya, Kak? Tenang. Nanti kita peras. Oh iya ya, bisa ya. Nanti aku tahu sini kita ini pasti disupport sama Dr. Oki, dan Dr. Oki itu nggak mau pasti ikut-ikutan nyerang aku. Tenang, dia segan sama aku, ya. Tenang, aku yang bakal ngomong sama Dr. Oki. Dia bilang gitu kan. Terus si Caca Marisa, siapa ya? Kayaknya harus pengacara barbar gitu. Nggak mungkin pengacaranya Rachel V-nya yang ya nobody knows lah ya. Karena nih kita barbar, jadi harus yang barbar juga, ya kan? Kayaknya enak nih Rasmondnya. Tut. Kura-kura ninja. Iya, Bang. Saya perlu bantuan kura-kura ninja. Apakah kura-kura ninja bersedia? Saya bersedia. Tolong fee-nya ya. Oh, nanti itu bisa diatur lah, Bang. Udah, itu kita peras dulu sini kita sama Dr. Oki, ya kan? Nanti kita bagi 2 aja sukses fee-nya, ya. Kita hajar terus, kita bikin panas, ya kan. Abang pokoknya bikin Nikita emosi. Nanti kalau Nikita emosi, ya, nanti dia pasti mengeluarkan kata-kata
yang dia salah ucap. Dan nah itu kita nanti bisa proses dia tuh. Satu, pengancaman, ya kan. Terus kedua, nanti dia kan sudah bikin statement ini tuh, nanti bikin kesaksian palsu.